Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, baik, sebelum kita memulai ibadah keluarga pada saat hari ini, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan agar ibadah kita dapat berjalan lancar pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita memuji dari Kidung Ria nomor 14, hari ini harinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita menyerahkan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami dan penuh dosa kami Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu menghadap ke hadirat-Mu untuk mengaturkan doa kami Tuhan. Pada saat ini kami mengaku Tuhan bahwa kami masih saja tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami masih saja melakukan hal-hal yang kurang baik Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu. Tuhan, kami juga mengaku bahwa selama kehidupan kami juga masih belum bisa memberikan yang terbaik kepadamu. Terlebih kami juga masih sibuk untuk mengejar kehidupan di dunia ini Tuhan, dan kami acap kali melupakan Engkau. Kami mohon pengampunan dari Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami, Engkau yang mengatur segala kehidupan kami ini, dan Engkau sendiri yang menentukan kehidupan kami ke depannya Tuhan. Kami percayakan semua ini kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita
memuji dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk memohon petunjuk dan pertolongan-Mu, karena pada saat hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami tidak hanya mampu mendengar saja, tetapi kami mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitupun dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga yang keluar bukan hanya dari mulut hamba, tetapi hanya dari Engkau saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari bersama-sama kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Kudengar. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat nggih? Sehat semua nggih? Ya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, sebelum kita jauh mendalami firman Tuhan, saya ada sebuah pertanyaan untuk panjenengan semua. Kira-kira panjenengan pernah merasakan khawatir? Sering. Wah. Pak Agung? Kadang-kadang. Mbak Korin? Pernah. Mbak Gendis? Pernah. Mbak Arum? Ya, saya yakin bahwa kita semua pernah merasakan yang namanya khawatir. Ya. Biasanya khawatir ini muncul ketika akan melakukan sesuatu, atau biasanya ketika sudah merencanakan hal-hal ke depan, terkadang kita merasa, wah berhasil tidak ya? Wah ini sukses apa enggak ya? Atau biasanya terjadi karena pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak perlu dipikir dengan begitu sangat kuat, tetapi kita masih terlena dengan pikiran kita sendiri, makanya muncul rasa khawatir. Mungkin kalau dalam kondisi keluarga seperti ini, kondisi khawatir yang umum, orang tua merasa khawatir ketika merasa dirinya tidak bisa membahagiakan keluarga. Atau mungkin ketika orang tua merasa, wah ini kira-kira anakku sudah merasa senang apa enggak gitu, dengan perbuatan saya mendidik anak-anak. Atau mungkin apakah anak-anak sudah merasa tercukupi dengan apa yang sudah kami lakukan sebagai orang tua. Sehingga menyebabkan hal-hal kekhawatiran itu muncul. Begitupun dengan anak-anak. Hal-hal kekhawatiran yang biasa muncul itu biasa terjadi mendekati masa-masa ujian atau ulangan. Nggih napa mboten? Ketika sudah belajar dengan sungguh-sungguh, ketika sudah mulai ulangan langsung bingung, merasa tidak bisa mengerjakan apa-apa. Ataupun ketika sudah mengerjakan, ketika menunggu hasil keluar, itu menjadi kekhawatiran yang sangat besar. Apakah nilai saya bagus? Kalau misalkan tidak bagus, saya takut untuk bilang ke bapak ibu, misalkan. Saya takut nanti mengecewakan orang tua yang sudah menyemangati saya, membiayai saya, dan hal-hal lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi contoh Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya hal-hal kekhawatiran ini tidak berada jauh dari kita. Bahkan sebenarnya kekhawatiran ini berada di sekitar kita dan menghantui kita. Dan siap kapanpun kekhawatiran ini siap menyerang kita. Kekhawatiran itu juga tidak memandang status sosial. Baik itu kaya, miskin, sukses, tidak sukses, ataupun banyak hal. Kaya, terus sekolah tinggi,
baik yang muda ataupun yang sepuh pasti juga memiliki rasa khawatir. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bacaan kali ini Tuhan Yesus sendiri juga beberapa kali mengucapkan janganlah khawatir. Beberapa kali, bukan hanya satu kali. Berarti hal ini juga menunjukkan bahwa kondisi anak-anak Tuhan, kondisi manusia itu selalu berada dalam kebimbangan antara yakin dan kecemasan. Karena hidup, jika kita melihat pada ayat kita yang ke-25, merupakan sebuah karena hidup itu lebih penting daripada barang-barang yang kita inginkan atau sesuatu hal duniawi yang kita inginkan. Kehidupan kita lebih penting dari pakaian kita, lebih penting dari makanan kita, lebih penting dari hal-hal duniawi yang kita inginkan. Kenapa kok bisa begitu? Karena manusia ini diciptakan sesuai dan serupa dengan gambar Allah. Maka dari itu hidup manusia lebih berharga daripada kebutuhannya. Dan untuk menyadarkan kita bahwa hidup kita lebih berharga dari benda-benda atau barang-barang yang mungkin kita inginkan. Maka dari bacaan ini Tuhan juga menyebutkan beberapa contoh sebagai ajaran untuk kita. Yang pertama, burung pipit. Panjenengan pasti sudah mengerti, burung pipit ini bukan merupakan jenis burung yang diperjualbelikan dengan harga yang mahal begitu. Burung pipit ini juga sering kita temui berterbangan di mana-mana secara bebas. Biasanya juga bertelur di atas pohon begitu. Dan juga burung pipit ini tidak memiliki harga yang tinggi seperti burung-burung petarung atau burung hias lainnya. Dan yang paling penting adalah burung pipit ini selain tidak memiliki harga, juga menjadi musuh para petani. Selain bertengger begitu, burung pipit ini juga kerap kali mengambil biji padi yang baru menguning, sehingga itu yang membuat para petani resah sehingga selalu mengusir burung-burung pipit. Kalau panjenengan juga tahu, pasti sudah tahu, tempat tinggal burung pipit selain di pohon-pohon biasanya berada di atap gedung yang tinggi. Kalau dulu itu ada burung pipit, segerombolan burung pipit, itu tinggal atau bertengger di atas kabel di pinggir jalan. Nah, karena mereka bertengger berkerumun di sana, itu menyebabkan bau yang kurang sedap yang ditimbulkan karena kotoran yang mereka jatuhkan. Nah, Bapak Ibu, walaupun dari sisi penglihatan manusia, burung pipit ini tidak berguna sama sekali, tidak berharga, bahkan lebih merugikan, namun di mata Tuhan burung pipit ini malah sangat berharga. Loh, kok bisa? Apakah burung pipit ini bekerja sehingga Tuhan menyayangi makhluk ini? Burung pipit ini merupakan burung pekerja keras. Sejak pagi, burung ini sudah memulai harinya dengan penuh sukacita, berkicau ala kadarnya begitu. Lalu berterbangan ke sana kemari mencari tanaman, mencari biji-bijian, dan membangun sarang untuk bertelur. Prinsipnya, burung pipit ini hidup di daerah yang banyak sumber makanannya. Ketika musim kering tiba, maka burung pipit ini akan bermigrasi, akan mencari tempat tinggal yang lebih banyak bahan makanannya. Prinsipnya, burung pipit ini tidak diam, tidak nganggur. Burung ini bekerja dan Tuhanlah yang memelihara. Lalu ketika kita belajar dari burung ini, lalu kenapa kita masih khawatir akan kehidupan kita? Jika kita mau untuk memanfaatkan potensi kita, talenta kita, mau bekerja dan berusaha dengan tulus, maka kita akan bisa menikmati anugerah yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Itu contoh yang pertama, burung pipit. Contoh yang kedua, bunga bakung. Bunga bakung ini
sejenis umbi-umbian yang mengeluarkan bunga. Tumbuhnya itu bergerombol begitu. Selain di ladang, bunga bakung ini juga tumbuh di lereng-lereng gunung berapi. Nah, karena jenisnya ini banyak, tidak hanya satu warna begitu, maka ketika berbunga, bunga bakung ini jika dilihat itu sangat indah, sangat memikat hati, dan mengeluarkan bau yang wangi. Namun, bunga bakung ini bukan jenis bunga yang berharga, karena ini bukan merupakan tanaman hias. Jadi jika kita mencoba menanam di rumah begitu, di dalam pot, pasti juga akan mati bunganya. Namun sekalipun termasuk dalam tumbuhan yang tidak berharga, tapi bunga bakung ini menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh Raja Salomo. Raja Salomo bahkan sampai mengukir bunga bakung ini di pilar-pilar istananya. Jika kita belajar dari bunga bakung ini, apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Jika Tuhan sendiri yang mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok kemudian dibakar, tidakkah Tuhan sendiri terlebih mengasihi kita dan memperbaiki kehidupan kita? Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui bacaan perenungan kita pada saat ini, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan memperhatikan kebutuhan anak-anaknya dan memperhatikan kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan selalu berada dalam dua pilihan. Memilih mengejar kebutuhan duniawi, kerajaan duniawi, atau kerajaan surga. Ya, tidak dapat dipungkiri, bahkan saya sendiri pun juga masih sering lebih mengejar keinginan duniawi. Dan terkadang sampai lupa untuk mengerti bahwa sebenarnya saya ini bukan hamba mamon atau benda mati, tetapi saya ini anak Tuhan yang diberikan kehidupan dan berharga di mata Tuhan. Namun terkadang kita pasti juga masih terlena dengan apa yang berada di depan kita, yang ada di sekitar kita, sehingga biasanya kita dengan mati-matian mengejar keinginan kita tersebut. Apalagi jika barang itu memang menjadi incaran kita. Semisal mungkin Mbak Korin, wah itu ada handphone baru, harganya segini, wah aku harus dapat. Namun dengan hal demikian, tanpa berpegang teguh dengan Tuhan, maka kita otomatis menjadi budak mamon. Dan ketika kita menjadi budak mamon atau kita mengejar hal duniawi tersebut, tanpa kita sadari, kita selalu merasa khawatir. Hal-hal khawatir itu pasti akan muncul. Kok bisa akan muncul? Ya, ketika kita membayangkan kita ingin mendapatkan sesuatu, pasti kita merasa khawatir, aku bisa apa tidak? Aku dapat atau tidak? Mungkin kalau pada saat ini kita ibaratkan ketika guru mengajar begitu, mengajar sekarang kan online karena pandemi seperti ini. Mungkin dalam pemikiran kita masih, wah aku pasti bisa ini, udah tanpa campur tangan siapapun aku pasti bisa melakukannya. Tetapi pada saat itu juga muncul pikiran-pikiran atau kekhawatiran di mana saat kita berbicara aku mampu, tapi di dalam pikiran kita, aku bisa beneran tidak ya? Aku bisa atau tidak? Aku mampu mengajar murid-muridku dengan maksimal atau tidak? Dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu, jikalau kita menyadari kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan, maka Allah ini, Allah yang maha sanggup ini, mampu memelihara kebutuhan kita secara sempurna. Jika kita lebih mengenyampingkan kehidupan duniawi kita dan lebih menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan,
Percaya Tuhan itu selalu memelihara kita sebagai anak-anaknya secara sempurna. Poin yang kedua, kita harus selalu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Memprioritaskan Tuhan berarti menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang mengatur kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa firman itu menjadi kebenaran dalam hidup kita. Seseorang yang berada dalam posisi penyerahan kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya, pasti dia tidak akan merasa khawatir. Karena pasti akan mantap, aku percaya Gusti, aku percaya Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang kurang dalam hidupku. Pasti akan mantap seperti itu. Itu poin yang kedua, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, menyerahkan segala permasalahan kita kepada Tuhan. Ketika kita berada dalam masalah, baik itu masalah yang ringan, masalah yang berat sekalipun, jangan sekali-kali kita hanya mengandalkan diri kita. Ya mungkin bisa 1-2 kali kita bisa melewati hal-hal itu. Permasalahan ini bisa kita lewati. Namun tanpa kita sadari, bisa saja seketika kita melewati permasalahan ini, kita malah membuat masalah baru. Kita malah merugikan orang lain. Maka dari itu, ketika kita berada dalam masalah ini, selalu libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang kita hadapi. Poin yang keempat, ini biasanya mudah untuk diucapkan, tetapi sulit dilakukan, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya terkadang ketika kita mendapatkan sesuatu, baik itu kecil ataupun besar, yang itu menyenangkan hati kita, tanpa kita sadari, kita terlena dan kita lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bahkan acap kali ketika kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita bahagia, kita bukannya malah bersyukur kepada Tuhan, kita malah kembali merasa khawatir. Misalkan saya mendapatkan door prize mobil, saya senang, saya lupa Tuhan. Dan pada saat itu, saya akhirnya merasa khawatir, ini mobil aman apa tidak ya? Mobil ini hilang atau tidak ya nantinya? Aku bisa merawat mobil ini atau tidak ya? Dan lain sebagainya. Orang yang belum bisa memiliki mental bersyukur ini juga akan selalu bersungut-sungut dan merasa bahwa dirinya akan cepat kehilangan. Ya, Bapak Ibu, mengucap syukur itu adalah sebuah cara untuk mengatasi rasa khawatir. Jika kita memfokuskan kehidupan kita kepada berkat Allah dan firman Tuhan, maka kita perlu yakin dan percaya bahwa kehidupan kita tidak akan ada masalah. Ketika kita ada masalah, melibatkan Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa kita bisa melewati masalah-masalah itu. Nah, poin yang terakhir, kita harus memiliki iman yang kuat. Khawatir adalah masalah di dalam hidup kita, di mana tidak bisa merasa tercukupi dengan kebutuhan kita. Namun, saat seperti itu, iblis juga bisa memanfaatkan rasa khawatir tersebut untuk menggoncang iman kita. Ketika kita merasa khawatir yang berlebihan dan merasa Tuhan tidak ikut campur tangan dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, iblis dengan mudah akan menggoda kita. Sudah, kamu pergi saja. Kenapa kamu susah-susah percaya kepada Tuhan? Hidupmu aja masih begini, masih kekurangan, dan lain sebagainya. Dan jika kita bisa melawan masalah itu, maka kita akan memperoleh hidup yang tenang dan nyaman. Bagaimana cara kita melawan godaan-godaan iblis yang akan menghancurkan iman kita? Ya pastinya dengan
iman yang teguh. Sebab kita semua tahu bahwa semua saudara-saudara kita pasti juga menerima penderitaan yang sama dengan kita. Bahkan bisa jadi penderitaan yang lebih berat daripada kita. Jadi tetap andalkan iman yang teguh dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari bersama-sama kita siapkan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita atas berkat yang telah kita terima. Dan kita bersama-sama memuji betapa hatiku berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita haturkan doa syafaat kita dan doa syukur kita. Dan nanti setelah doa syafaat kita akhiri dengan mengucapkan Bapa kami bersama-sama. Ya, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Selamat malam ya Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami saat ini ingin mengaturkan doa syafaat kami Tuhan. Kami ingin mengaturkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pada saat ini kondisi dan situasi di bangsa negara kami ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja Tuhan. Banyak bencana alam yang terjadi, pandemi yang masih menghantui kami, dan beberapa kondisi cuaca yang berubah-ubah begitu cepat Tuhan, sehingga membuat kami bingung untuk melakukan tindakan apa lagi Tuhan. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu dalam kehidupan berbangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memulihkan setiap bangsa dan negara kami ini Tuhan. Baik setiap permasalahan yang ada, bencana-bencana ini Tuhan, Engkau yang memberikan penghiburan kepada setiap kami Tuhan.
Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin kami dari atas hingga bawah Tuhan. Kami menyerahkan semua pemimpin kami ini, baik kebijakan-kebijakan yang akan mereka ambil Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa apapun yang akan mereka putuskan, kebijakan yang mereka ambil sudah dipikirkan dengan matang-matang dan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami ingin mengaturkan doa untuk para dokter dan tenaga medis Tuhan, yang hingga saat ini dengan semangat dan dengan jerih payah mereka Tuhan berusaha untuk menangani COVID yang tersebar di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan semangat yang lebih untuk para petugas kesehatan ini Tuhan, sehingga mereka tetap semangat dalam menyelesaikan tugas dan membantu masyarakat yang terkena dampak dari pandemi ini Tuhan. Kami juga hendak mengaturkan doa untuk keluarga mereka Tuhan. Mungkin saat ini banyak sekali korban yang berjatuhan karena pandemi ini Tuhan. Kami serahkan pergumulan, kami serahkan keluarga mereka, kehidupan mereka di dalam tangan-Mu, dan Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan dan kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami ini Tuhan. Kami menyerahkan segala kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan kami ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa keluarga kami ini mampu menyelesaikan setiap pergumulan yang ada di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang saat ini berada di bangku sekolah, kuliah, ataupun yang saat ini mencari pekerjaan Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi mereka, kiranya Tuhan sendiri yang ikut campur tangan, karena kami yakin Tuhan telah menyediakan, Tuhan telah memampukan mereka, sehingga nantinya mereka mendapatkan hasil yang terbaik atas jerih payahnya mereka Tuhan. Kami juga percaya bahwa tuntunan dari Tuhan akan menempatkan mereka yang akan mendapatkan pekerjaan ini di tempat yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka Tuhan. Begitupun dengan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mencari jodoh, kiranya Tuhan juga mempertemukan mereka dengan pasangan yang terbaik pilihan Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk persekutuan kami Tuhan di GKJW Genteng. Kiranya Tuhan sendiri yang ikut campur tangan dan Tuhan sendiri yang mampu untuk merawat setiap kami Tuhan, sehingga jemaat-Mu di GKJW Genteng ini masih bisa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh gereja Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap apa yang akan kami lakukan ini akan bisa terlaksana dengan baik, dan gereja ini tetap memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan ini Tuhan, walaupun dalam segi nominal tidak banyak, tapi kami yakin dan percaya bahwa persembahan dari hati kami ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, terutama di GKJW Jemaat Genteng. Tuhan, demikian doa kami yang jauh dari sempurna ini, kiranya Engkau sempurnakan dengan kasih-Mu yang sempurna. Tuhan, doa ini akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menerima pengutusan dari Tuhan, dan kiranya kita semua tetap mengingat bahwa ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah rasa khawatir, pergumulan yang ada di hadapan kita mampu kita lewati. Dan tetap percaya kepada Tuhan membuat hidup kita lebih berharga dan lebih baik.
Mari bersama-sama kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 376, Iring di Kau Saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah menerima firman Tuhan dan saat ini kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Dan sebelum itu marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kita semua. Amin.